Jejak teladan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh Dia. Yesus mengetahui hal itu, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwa-Ku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan keadilan itu menang. Padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam sebuah komunitas atau kegiatan, tidak jarang kita mengalami penolakan, baik terhadap saran, pendapat, maupun tindakan yang kita lakukan. Bahkan, tak jarang pula kita dikucilkan hanya karena perbedaan pandangan. Hal-hal semacam ini kerap membuat kita kehilangan semangat dalam pelayanan. Namun, berbeda dengan Yesus. Ia tidak pernah berhenti berkarya demi keselamatan umat manusia. Meskipun sering ditolak dan bahkan terancam, Ia tetap setia melanjutkan pelayanannya, termasuk melakukan mukjizat penyembuhan dan menunjukkan kasih-Nya secara nyata kepada siapapun yang membutuhkan. Saya teringat pada suatu kegiatan di mana seorang teman bertindak sangat arogan. Ia mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi dengan panitia lain, yang akhirnya membuat persiapan acara menjadi kacau. Namun, sikap bijak ketua panitia sangat membekas di hati kami. Ia tidak melawan atau memarahi, melainkan dengan rendah hati dan kelembutan memberi arahan yang benar. Sikapnya mencerminkan kehadiran Yesus dalam dirinya. Arahan yang disampaikan dengan lemah lembut itu justru membuat seluruh tim kembali bersemangat. Bahkan, teman yang semula arogan pun akhirnya menyadari kekeliruannya. Ternyata, tidak selalu dibutuhkan perdebatan atau argumen keras untuk memperbaiki keadaan. Kadang, kelembutan dan kasih sudah cukup untuk mengubah hati seseorang. Dalam Injil hari ini, Matius mengutip nubuat dari kitab Yesaya. Yesaya bab 42 ayat 1-4 untuk menggambarkan siapa Yesus itu. Ini adalah gambaran tentang Mesias yang penuh kasih, sabar, dan tidak mudah menyerah. Ia tidak datang untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan melalui kasih dan kesetiaan yang tidak goyah. Yesus pun bertindak demikian. Ia tidak membela diri ketika nyawanya terancam, tetapi memilih menyingkir dengan tenang. Meski demikian, ia tetap melanjutkan karya penyelamatannya,
menyembuhkan orang sakit, dan peduli terhadap mereka yang terpinggirkan tanpa membedakan siapapun. Sebab dialah hamba Allah yang terpilih, anak yang dikasihi, satu-satunya yang layak menggenapi karya agung penebusan umat manusia. Marilah kita meneladani Yesus dalam pelayanan kita. Jangan mudah patah semangat, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Tetaplah melayani dengan kerendahan hati, saling menghormati, memahami, dan peduli terhadap sesama. Semoga melalui sikap dan tindakan kita pun layak menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan mengajari kami agar senantiasa rendah hati, menjadi pelayan yang benar, setia, dan taat melakukan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk selalu peduli terhadap sesama, terutama mereka yang terpinggirkan. Amin.